Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zeti Finali SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran micro teaching, kami kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang analisis RPP dan tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Putri Durita Subaida dengan NIM 2302 10 20 4170. Perkenalkan, nama saya Arinta Wiradadani Putri Nala dengan NIM 230 210 204 013. Saya Indah Permatasari dengan NIM 230 210 20 4058. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan pedoman penting bagi guru untuk mengarahkan proses belajar agar terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan tujuan. Nah, di sekolah dasar, RPP membantu guru mengatur langkah pembelajaran, memilih metode, memilih media, serta menilai hasil belajar siswa. Nah, pada analisis kali ini, kelompok kami digunakan RPP IPAS dari kelas 4 dengan materi fotosintesis yang akan dikaji secara kesesuaian tujuan dengan indikator pembelajaran serta keterampilan dasar mengajar yang tercermin di dalamnya. Materi yang pertama adalah analisis kesesuaian tujuan pembelajaran dengan indikator pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kelompok kami gunakan dibuat oleh Ibu Kartika Sari SPD pada mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 dengan tema tumbuhan sumber kehidupan dan materi pelajaran fotosintesis. Tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP yakni yang pertama ada menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan dan yang kedua menyimpulkan tentang pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Sementara itu, untuk indikator pembelajarannya, yakni yang pertama ada menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, mengamati tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, menyimpulkan hasil pengamatan. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Jika dianalisis, tujuan dan indikator pembelajaran sudah sesuai dan saling mendukung. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan. Dijabarkan lebih rinci dalam indikator pembelajaran, menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan, serta indikator mengamati tumbuhan menghasilkan oksigen. Artinya, indikator ini menjadi langkah konkret yang dapat diamati untuk mencapai tujuan analisis. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyimpulkan tentang pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Ini juga sesuai dengan indikator pembelajaran, menyimpulkan hasil pengamatan. Indikator yang keempat yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Ini berfungsi sebagai alat evaluasi. Melalui presentasi, guru dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menjelaskan. Ini tertuang pada indikator pertama dan menyimpulkan tertuang pada indikator ketiga, yang pada akhirnya menunjukkan pencapaian tujuan utama. Dengan demikian, indikator-indikator yang dapat berfungsi sebagai tahapan operasional agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang kedua adalah menilai apakah keterampilan dasar mengajar tercermin dalam RPP. Menurut kelompok kami, keterampilan dasar mengajar telah tercermin dalam RPP yang kami gunakan, yakni adanya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pada RPP ini telah tercermin keterampilan dasar mengajar, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya guru memberikan salam, menyapa dan mengkondisikan siswa pada situasi yang menyenangkan. Kemudian siswa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa. Kemudian juga adanya apersepsi di mana siswa diminta untuk mengingat kembali mengenai fungsi daun dan juga adanya pertanyaan pemantik, di mana guru memberikan pertanyaan mengenai bagaimana tumbuhan mencari makanan, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, kemudian mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi.
Serta, guru juga menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran berlangsung. Pada keterampilan menutup pelajaran, di sini terdapat refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung seperti apa yang dipahami siswa, apa yang belum dipahami siswa, bagaimana perasaan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dan siswa juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan penguatan materi yang telah disampaikan. Guru juga menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan datang, serta kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa dan dipimpin oleh salah satu siswa. Pada RPP ini telah tercermin keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan menjelaskan. Hal ini terbukti dengan guru yang menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan dilakukan. Guru juga menjelaskan mengenai mekanisme kegiatan percobaan yang akan dilakukan oleh siswa. Keterampilan menjelaskan ini juga akan terlihat selama pendampingan diskusi dan percobaan, serta guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan materi yang telah disampaikan. Nah, keterampilan nomor 3 yaitu keterampilan bertanya. Dalam RPP terlihat guru menggunakan pertanyaan sejak apersepsi hingga kegiatan inti. Di awal, pertanyaan pemantik diberikan untuk mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi baru. Misalnya, bagaimana tumbuhan mencari makanan dan bagaimana fotosintesis adalah proses yang penting di bumi. Nah, pertanyaan ini membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan melatih berpikir kritis. Pada kegiatan inti, pertanyaan digunakan untuk mengarahkan siswa dalam percobaan seperti apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis. Nah, keterampilan bertanya ini penting karena dapat memancing partisipasi aktif, mendorong diskusi, membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Nah, keterampilan nomor 4 yaitu keterampilan membimbing ke diskusi kelompok kecil. RPP ini menunjukkan adanya kegiatan diskusi kelompok kecil. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok heterogen beranggotakan 5 orang untuk melatih percobaan tentang fotosintesis. Kemudian, mendiskusikan hasilnya dengan menjawab pertanyaan panduan. Nah, guru membimbing jalannya diskusi agar tetap fokus dan terarah. Lalu, memberikan kesempatan setiap kelompok itu mempresentasikan hasilnya. Nah, sementara kelompok lain menanggapi. Nah, hal ini mencerminkan bahwa guru sudah berupaya membimbing siswa belajar bersama, mengembangkan interaksi sosial, serta menumbuhkan kemampuan berpikir analitis dan komunikatif. Nah, keterampilan nomor 5 yaitu keterampilan mengelola kelas. Guru berusaha mengelola kelas dengan baik melalui kegiatan awal seperti memberikan salam, menyapa, berdoa bersama, dan memeriksa kehadiran siswa. Nah, pada kegiatan inti, guru mengatur pembagian kelompok secara heterogen, mengondisikan siswa dalam melakukan percobaan, serta memastikan jalannya diskusi berjalan tertib. Nah, di akhir pembelajaran, guru memandu refleksi bersama dan menyimpulkan materi secara terstruktur. Nah, pengelolaan kelas yang tertib ini membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjaga fokus siswa, seperti memastikan seluruh peserta didik itu terlibat aktif. Nah, yang keenam ada keterampilan memberikan penguatan. Dalam RPP, guru memberikan penguatan di akhir pembelajaran dengan menekankan kembali pentingnya fotosintesis bagi makhluk hidup. Guru juga memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang sudah aktif berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya.
Nah, untuk bentuk penguatannya sendiri itu bisa berupa pujian lisan, ucapan terima kasih, atau konfirmasi jawaban yang benar. Nah, penguatan ini penting untuk meningkatkan semangat belajar, menumbuhkan percaya diri, serta memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Lalu yang ketujuh ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, RPP sudah menunjukkan adanya variasi kegiatan dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga menggunakan proyektor untuk menampilkan materi, mengajak siswa melakukan percobaan sederhana, ada diskusi kelompok, hingga presentasi hasil diskusi. Nah, dengan adanya variasi metode dan media, pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak membosankan, serta menjaga agar siswa tetap fokus dan aktif. Nah, yang terakhir atau yang nomor 8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Di dalam RPP sudah memperlihatkan adanya pembelajaran kelompok kecil, yaitu ketika siswa dibagi menjadi kelompok heterogen yang beranggotakan 5 orang untuk melakukan percobaan fotosintesis dan mendiskusikan hasilnya. Nah, peran guru di sini yaitu membimbing jalannya diskusi agar setiap anggota kelompok ikut terlibat. Namun, biasanya perhatian siswa masih secara individu atau masih belum tampak dalam RPP. Jadi, guru bisa menambahkan kegiatan berupa tanya jawab langsung dengan siswa tertentu atau memberi bimbingan khusus bagi siswa yang kesulitan memahami percobaan. Nah, dengan begitu, pembelajaran bisa lebih merata antara kelompok dan perseorangan. Berdasarkan analisis, RPP fotosintesis ini telah dirancang dengan sangat baik, di mana tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran telah menunjukkan kesesuaian dan saling mendukung. Setiap indikator menjadi langkah operasional yang terukur untuk mencapai tujuan pembelajaran utama. Selain itu, RPP ini juga telah mencerminkan berbagai keterampilan dasar mengajar yang komprehensif, mulai dari membuka menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, membimbing diskusi kelompok, penguasaan kelas, memberikan penguatan hingga mengadakan variasi dalam metode dan media pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar kelompok kecil telah terlihat dalam aktivitas diskusi, meskipun perhatian perseorangan masih dapat ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, RPP ini telah menciptakan sebuah desain pembelajaran yang kondusif, menarik, dan berpusat pada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.